Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Aisyah. Mbaknya mau duduk di sebelah sana atau sebelah sini? Sebelah sini aja, Mbak. Silakan. Dengan posisi seperti ini, Mbaknya apakah sudah nyaman? Sudah, Mbak. Terima kasih banyak Mbak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Tadi Mbaknya ke sini dengan siapa? Sendiri, Mbak. Gimana perjalanan tadi? Alhamdulillah, Mbak, lancar. Alhamdulillah. Sebelumnya Mbak sudah pernah datang ke konseling? Belum, Mbak. Belum. Berarti ini pertama kali ya? Terima kasih banyak ya Mbak sudah memilih saya sebagai konselor pertama yang akan mendampingi pada sesi konseling ini. Sebelumnya Mbak sudah tahu apa belum konseling individual itu apa? Belum, Mbak. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya. Jadi, konseling individual itu salah satu layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu konselor, itu saya, kepada individu itu kakaknya sendiri secara langsung untuk pengentasan atau penyelesaian masalah agar menjadikan klien lebih mandiri dan bisa mengendalikan dirinya. Jadi di dalam layanan konseling individual ini juga terdapat 5 asas yang harus kita sepakati. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi informasi yang kakak sampaikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya karena saya sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan ini. Jadi kakak tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan semuanya kepada saya. Dan asas yang kedua adalah asas kesukarelaan. Di sini Mbaknya datang dengan sukarela atau paksaan orang lain? Sukarela. Baik, terima kasih sudah datang ke sini dengan sukarela ya Mbak. Dan asas yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Saya harap Mbak terbuka dengan apa yang Mbak rasakan dan apa yang Mbak pendam selama ini. Mohon untuk diungkapkan ya Mbak. Asas yang keempat itu asas kekinian. Ini membahas apa yang terjadi pada saat ini. Dan asas yang terakhir itu ada asas kemandirian, di mana keputusan berada di tangan klien. Jadi saya di sini hanya membantu saja, yang nantinya akan menentukan itu Mbaknya sendiri. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Enggak, Mbak, sudah. Sudah cukup berarti ya? Paham. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi hari ini kita perlu membahas apa nih Mbak? Jadi gini, Mbak, maksud dari kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan apa yang membuat saya bisa sedih dan tidak membuat saya senang. Saya harap Mbak membantu saya menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi saat ini, karena saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa lagi, karena saya sudah bertemu siapa lagi, Mbak. Saya tidak menjanjikan bahwa saya bisa membantu Mbak keluar dari masalah ini, karena selesai atau tidaknya sebuah masalah yang Mbak hadapi ini, bagaimana Mbak itu sendiri Mbak tidak perlu bingung. Saya di sini untuk mendengarkan cerita Mbak.
gini mbak, yang saya maksud gelisah itu saya benar-benar gelisah dan sedih dengan keadaan keluarga saya ini. Apa yang membuat Mbak gelisah? Kondisi keluarga saya yang tidak seharmonis keluarga orang lain. Bisa dibilang saya sebenarnya hanya membutuhkan kesatuan yang dari kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya itu sejak saya SMA sudah bercerai dan sekarang mereka sudah punya pasangan masing-masing. Ayah saya sudah menikah dan ibu saya sudah menikah. Ibu saya sudah menikah dengan orang Saudi dan ayah saya menikah dengan orang luar daerah. Saya merasakan apa yang Mbak rasakan, betapa beratnya masalah yang Mbak hadapi. Iya mbak, saya tuh bingung dengan masalah saya ini. Ya, Abi dan Umi saya tuh bingung harus apa yang diperbuat karena mereka sudah tinggal dengan keluarga masing-masing seperti itu mbak. Orang tua Mbak sudah bercerai. Lantas Mbak tinggal dengan siapa? Saya tinggal bersama dengan Umi. Saya tinggal dengan Umi mbak. Masalah apa yang mengganggu Mbak? Permasalahan intinya tuh sekarang kan saya tinggal bersama dengan ibu saya dan saya itu memiliki satu adik satu adik laki-laki. Adik saya tuh sekarang duduk di kelas 1 SMA dan dia sambil itu ya gimana ya, ini saya harus berangkat ke Saudi bersama dengan suaminya dan saya di sini benar-benar sedih karena ketika berangkat masa iya saya cuma berdua dengan adik saya karena adik saya sudah tinggal di sini di Balingan di Jakarta. Apakah adik Mbak mengajak Mbak dengan adik Mbak waktu Umi mau berangkat ke Saudi? Iya, adik itu mengajak kita semua untuk tinggal, tapi adik saya itu paling senang tinggal dengan masing-masing dengan adik saya sendiri. Jadi orang tua Mbak itu sudah bercerai. Adik Mbak sudah memiliki pasangannya di luar daerah. Dan Umi Mbak sudah menikah dengan orang Saudi dan tinggal di sana. Mbak merasa sedih, gelisah karena Umi harus pergi ke Saudi. Umi Mbak meninggalkan Mbak dan adik Mbak yang di rumah sendiri berdua, begitu. Iya seperti itu, jadi itu yang membuat saya bisa sedih dan tidak karuan mbak. Jadi ini yang membuat Mbak gelisah karena Umi Mbak yang tinggal bersama dengan suaminya. Maka Mbak itu merasa gelisah dan sedih. Iya itu faktornya mbak. Begini Mbak, kalau menurut kata hati Mbak, untuk masalah ini bagaimana? Kalau menurut saya harus tetap relakan umur saya untuk pergi ke Saudi. Berat lah seperti itu.
baik itu adalah pilihan yang tepat yang harus Mbak lakukan, karena saya mengerti dengan situasi Mbak yang saat ini lagi sedih dan gelisah. Putusan Mbak untuk merelakan Umi tinggal di Saudi bagus, akan tetapi bagaimana pilihan Mbak sekarang? Benar-benar yakin? Saya harus bertemu bersama seluruhnya. Adik saya ada tanggung jawab saya, dan itu memang sudah menjadi pilihan saya. Salah satunya saya merelakan Umi berangkat ke Saudi. Saya paham dengan perasaan Mbak saat ini. Mbak merasa adik Mbak adalah tanggung jawab Mbak. Adik Mbak tidak ingin tinggal bersama di rumah Abi. Iya Mbak, seperti itulah kenyataannya. Jadi Mbak akan tetap merelakan Umi tinggal dan pergi ke Saudi, dan Mbak tinggal berdua di rumah dengan adik Mbak, seperti itu. Iya, mau nggak mau saya ya harus merelakan Umi saya Mbak, karena kalau saya tidak merelakan sama aja saya menghambat Umi saya untuk bertemu dengan suaminya. Dan di sini pun saya memiliki tanggung jawab juga. Adik saya juga masih sekolah, saya harus merelakan semuanya Mbak. Jadi gitu. Pilihan Mbak itu sangat tepat dan dewasa untuk merelakan Umi tinggal bersama dengan suaminya. Itu pilihan yang sangat tepat, Mbak. Iya, tapi Mbak, menurut Mbak pilihan saya itu benar nggak sih? Takutnya salah gitu. Sebenarnya tidak ada pilihan yang salah, semua pilihan itu adalah benar, tetapi cara kita menyikapinya. Jadi pilihan saya ini tidak salah Mbak. Tidak, itu sudah pilihan yang tepat dan dewasa untuk Mbak sendiri. Apalagi ditambah Mbak menjaga adik Mbak. Iya Mbak. Jadi, menurut Mbak, kesimpulan dari perbincangan ini yang dapat Mbak ambil apa? Kesimpulannya, ya saya harus tetap merelakan Umi saya pergi ke Saudi, dan saya harus fokus ke rumah bersama dengan adik saya, karena itu menjadi tanggung jawab saya untuk menjaga adik saya walaupun ya sedih Mbak. Bagus Mbak, Mbak sudah bersikap secara dewasa untuk seumuran Mbak ini. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan kedewasaan Mbak dalam menghadapi masalah ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin memastikan bahwa Mbak merasa lega atau memiliki kejelasan setelah pembicaraan ini. Iya Mbak, saya sudah merasa lebih lega dan lebih sedikit baik. Alhamdulillah, itu kabar yang baik. Jadi kesimpulan dari sesi ini, Mbak sudah memutuskan untuk merelakan Umi ke Saudi, fokus pada tanggung jawab, menjaga adik, dan tetap menjalani ini dengan lapang dada. Kalau nanti Mbak membutuhkan dukungan lebih lanjut, Mbak bisa datang lagi ke sini ya. Iya Mbak, terima kasih. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, saya ingin memastikan kapan Mbak bisa datang lagi untuk sesi selanjutnya. Apakah minggu depan di waktu yang sama ini memungkinkan, Mbak? Mungkin Mbak minggu depan di waktu yang sama saja Mbak. Baik, kalau begitu kita jadwalkan sesi selanjutnya minggu depan pada hari yang sama dan jam yang sama ya Mbak. Saya akan menantikan kedatangan Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah berbagi cerita dan mempercayai saya sebagai konselor.
Iya Mbak, terima kasih juga. Sama-sama Mbak, semoga hari-hari Mbak kedepannya lebih tenang dan penuh semangat ya. Saya permisi pulang ya Mbak ya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak.